Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Ketemu lagi ya di channel si ganteng kalem Inong Ruhai Channel tentunya ya. Semoga sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Tentunya semoga apa yang menjadi cita-cita selama ini cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan di kesempatan hari ini Inong ingin sedikit membahas dan memberikan informasi apa yang selama ini Inong lihat, Inong dengar, dan sedikit besarnya Inong juga merasakan. Apa yang sebenarnya kita lakukan dalam keseharian ataupun dalam media sosial. Seenggaknya kita itu harus bekerja keras dulu, dan kita itu harus mengetahui dulu lebih jelas apa sih kegunaannya dan apa keuntungannya. Dan di satu sisi itu pun kita tidak bisa melihat dari segi orang-orang yang berkelas gitu ya. Karena kalau Inong pemikirannya seperti gini, segala apapun yang kita lakukan di media sosial yang bisa menghasilkan ataupun bisa mendapatkan uang, itu proses tidak instan dan harus jatuh bangun, kerja keras, dan kita juga harus mengetahui apa persyaratannya, harus gimana langkah-langkahnya, dan apa aja persyaratan yang mereka itu harus kita lewati. Dan di sini juga banyak gitu ya yang menjelaskan gitu ya. Contoh kita ambil di Facebook Pro. Nah, jadi di sini yang Inong alami gitunya ya, dan yang Inong rasakan sebenarnya itu tidak jauh. Kalau toh emang para sobat itu sudah mengalami dan merasakan di YouTube gitu ya, per YouTuber gitu. Kenapa Inong bisa bilang seperti itu? Contoh kalau di YouTube itu awal kita membuat konten dan apa ide gitu kan. Nah, jadi kita gunakan dengan satu nice. Yang dimaksud dengan satu nice itu adalah satu cerita lah. Kalau untuk kita mau ngeplog ya ngeplog, dan ngeplognya itu juga kita harus membicarakan satu tema gitu ya, dibahas satu tema. Kalau mancing ya mancing, ya kita gimana lah itu isinya. Mancing itu kan bercabang ya, ada macam-macam cara ngumpan, cara melemparkan. Nah, di situ kita itu harus berpikiran positif. Dari segi mancing aja kita itu udah bisa menjadikan beberapa ide untuk membuat konten. Nah, terus setelah kita membuat konten, kita itu harus mengisi dari metadata. Metadata yang disebutkan metadata itu adalah pengisian data-data gitu ya. Apa nama email kita agar bisa di pencaharian itu kita tampil gitu, dan isi apapun itu semua persyaratan harus kita dulu penuhi. Nah, langkah selanjutnya kita itu mengisikan kayak tag, hashtag, kata kunci, deskripsi. Nah, terus kita itu setelah itu baru kita upload. Nah, dan penguploadannya itu pun kita itu harus tahu jam berapa para sahabat itu memegang handphone, terus waktu istirahatnya jam berapa. Nah, di situ kita itu juga harus tahu di awal kita itu men-share video kita, konten kita, itu kita harus tahu. Kenapa Inong mengatakan seperti itu? Itulah yang Inong rasakan. Kalau tuh kita sembarang untuk menguploadkan video, dan siapa yang mau lihat, contoh jam 8 pagi ataupun jam 9 pagi, kita secara logika orang itu beraktivitas kerja, jangankan untuk memegang alat komunikasi.
Jadi untuk melihat pekerjaan yang harus kita hadapi dan ataupun kita kerjakan itu sungguh repot gitu. Jadi kita harus tahu dulu jam berapa kita harus menguploadkan video. Nah, setelah mengupload video kita itu tepat pada waktunya, nah kita itu kalau untuk di FB Pro itu interaksi gitu ya, dan tidak jauh pun kita sama kayak di YouTube. Kalau toh kita tidak berkunjung ke channel sahabat kita maupun senior ataupun tidak, dan siapa yang mau menonton konten kita, walaupun konten kita itu tidak jauh beda dengan para senior-senior kita yang sudah memiliki gaji, yang sudah lolos monetisasi ataupun mendapatkan dari surat cinta Google AdSense, yang sudah mengejar $1.000. Kenapa Ino mengatakan seperti itu dan tidak jauh beda dengan di FB Pro? Dan langkah-langkahnya pun ada, persyaratan kita itu untuk mendapatkan cuan itu pasti ada persyaratan yang harus kita lewati. Makanya kalau di FB Pro itu banyak yang mengatakan salam interaksi, tabur kejora, tabur bintang. Kalau toh kita secara jernih, akal sehat kita mengambil kesimpulan, itu bukan mereka itu akan kita komen di video reel ataupun di foto para suhu ataupun para senior-senior kita. Mereka akan merespon, tapi dengan sebaliknya itu menaikkan view para suhu tersebut karena kita ikut komen di situ. Jadi kalau toh pemikiran Ino, yang penting kita konsisten untuk memberikan edukasi ataupun hiburan ataupun dengan apa yang kita mampu, dan jangan sampai memaksakan diri karena kita tidak mampu untuk melakukan edukasi ataupun berbagi ilmu, berbagi apapun yang banyak orang ingin diketahui, kita memaksakan. Dan mungkin metadata ataupun dari pihak YouTube ataupun dari Facebook Pro itu mereka mungkin lebih tahu apa sih alur cerita kita itu, kategori apa yang kita buat. Jadi disitulah kita harus bercerna, harus pemikiran jernih secara logika positif kita ambil. Dan tidak ada orang yang sukses itu dengan secara instan, tapi dengan tanda tanya ya. Dengan tanda tanyanya apa? Karena untuk zaman teknologi seperti ini itu kita bisa beli, kita bisa saling support, kita beli viewers, ataupun kita itu bisa melewati orang untuk tabur bintang, kejora, anak naga ataupun anak kucing lah gitu. Jadi kita secara logika kesuksesan kita itu ya dibalikan lagi kepada diri kita pribadi. Karena apa? Karena diri kita lah yang menentukan sukses atau tidaknya, bukan dari orang lain. Orang lain itu hanya memberikan support. Kalau toh ada orang lain memberikan support tapi kita diam di tempat, gimana kita mau sukses? Dan tidak jauh dari per-YouTuban. Kalau toh kita monoton, kalau kita tidak di situ, diam aja di tempat, kapan kita akan berkembang dan kapan kita akan maju? Jadi jangan ingin disama-samakan dengan orang yang sudah mendapatkan cuan. Karena kalau toh kita melambung lagi ke belakang, seperti apa mereka itu jatuh bangunnya ingin membangun sebuah konten, seperti apa? Kalau toh emang para sahabat yang sudah merasakan di per-YouTuban, mungkin mereka itu akan ketawa. Ingin lolos monetisasi, setelah lolos monetisasi kita itu harus menunggu dari Google AdSense dan persyaratan yang lain-lainnya. Dan kalau pemikiran Ino secara logika ya tidak jauh dengan FB Pro sekarang. Karena apa? Adapun itu juga langkah-langkah syarat-syaratnya monetisasi, terus harus kita nonton video reel, berapa video reel, terus di situ juga ya
kita itu harus bikin video reel berapa, dan itu ada level 1, level 2, level 3. Nah, disitulah prosesnya kita. Jadi kalau pemikiran Inong itu tidak ada orang yang sukses itu secara instan. Tapi di balik semua itu, kalau kita konsisten, kita semangat, disitulah apa yang kita raih dengan hasil kerja keras kita, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jadi disitulah Inong di sini bukan menjat para suhu ataupun apa. Yuk kita belajar berpikir jernih, positif. Dan banyak juga yang mengatakan, kenapa kok kita komen di suhu gitu yang sudah memiliki gaji gitu ya, yang sudah tabur bunga, tabur naga, tabur apa anak kucing, anak embek, kok kita tidak direspon? Karena apa? Gitu. Jangankan untuk merespon kita pemula, dan mereka pun gimana caranya dan triknya untuk orang itu mau singgah di konten kita. Nah, jadi mungkin sampai sini ya, untuk para sobat bisa dimengerti. Mudah-mudahan edukasi Inong ini dan informasi dari Inong ini bisa bermanfaat. Dan di sini Inong pun tidak menjelekkan ataupun menjat suhu-suhu yang sudah di atas sana, bukan. Tapi di sini Inong apa yang Inong rasakan, Inong pernah lakukan, dan yang Inong alami, yaitu seperti itulah gitu. Jadi untuk para sobat, kesuksesan hanya ada di diri Anda. Support orang lain agar kita itu lebih berkembang. Gimana caranya diri kita bisa berkembang dari konten-konten kita itu. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya, Inong bisa memberikan informasi, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para sobat di luaran sana. Dan semoga gitu ya, cita-citanya terkabul dari segi per-YouTuban ataupun dari FB Pro ataupun dari snack video ataupun dari TikTok. Semoga sukses, salam sukses selalu gitu dari Inong. Di sini Inong hanya bisa mendoakan semoga sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Semoga channel dan konten-konten Anda sebagai kreator pemula, apa yang Anda harapkan bisa cepat terkabul. Inong akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ruhai.